wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Segala puji kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang masih memberikan kita kehidupan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di masjid. Sungguh berapa banyak orang yang bahkan kemarin masih duduk bersama kita di masjid ini, sekarang sudah tidak ada di tempat kita lagi. Karena itu wajib kita selalu bersyukur karena kita masih diberi kehidupan oleh Allah untuk mengabdi sehingga menambah pundi-pundi amal kita untuk kita bertanggungjawabkan di yaumil qiyamah kelak. Amin. Sebagaimana biasa, kegiatan rutin kita di hari Minggu adalah jihad, ngaji Ahad. Alhamdulillah, hari ini kita bisa laksanakan kembali dan akan diisi oleh ceramah oleh Bapak Ustadz Fatah yang alhamdulillah sudah berada di masjid kita. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk memulai ngaji kita hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul 'azim. Al-ayat bima'na wallahu a'lam bimuradi. Para ibu, bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bisa menunaikan sebahagian daripada kewajiban kita semua, yakni di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada bentuk ibadah yang kita lakukan pada subuh kali ini yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita thalabul ilmi, yang mana mudah-mudahan besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ibadah kita masih penuh banyak dengan kekurangan, kita rojak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala bentuk amaliyah ibadah kita semua senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat beserta salamnya Allah semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya baginda Rasul, mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah
pada kesempatan subuh kali ini kita akan mencoba membawa sebuah tema yang berkenaan dengan ibadah kita sehari-hari, yakni tema yang diberikan oleh Bapak Ketua Bidang Dakwah, yang mana memberikan tema berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya setiap amaliyah ibadah agar senantiasa dijadikan amaliyah yang diterima oleh Allah, sah menurut pandangan ilmu yang akan menjadikan diterimanya sebuah amaliyah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib segala bentuk amaliyah ibadah yang kita lakukan, mau itu bentuk ibadah yang langsung kepada Allah maupun bentuk ibadah yang berkaitan dengan kepada manusia, tetap harus dengan memakai ilmu, wajib memakai ilmu. Di dalam kitab Jazariyah dikatakan di dalam salah satu kitab dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja orang yang mengamalkan sebuah amalan dengan tanpa memakai ilmu, mardudatun la tuqbalu, akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat tentunya harus melakukan sholatnya dengan memakai ilmu. Membaca Al-Quran tetap harus memakai ilmu. Jadi segala bentuk amaliyah ibadah agar senantiasa amal tersebut ada dalam penerimaan Allah, sah menurut kacamata pandangan ilmu agama. Apabila berkaitan dengan Al-Quran, agar senantiasa bacaan Al-Quran kita ada dalam penerimaan Allah, maka harus sesuai dengan ilmunya ketika kita membaca Al-Quran. Maka yang harus kita gali ilmu tentang membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid. Apabila berkaitan dengan ilmu ibadah, salah satunya ibadah sholat yang kita lakukan sehari-hari, maka yang harus kita kaji, ilmu yang harus kita dalami adalah ilmu fiqih yang berkaitan dengan ilmu ibadah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan tema yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatmu. Membaca Al-Quran itu salah satu daripada surah yang kita baca adalah Al-Fatihah. Salah satu surah yang berada di dalam Al-Quran. Namun berkaitan dengan sholat, membaca surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun. Salah satu rukun yang harus kita lakukan, yang mana apabila salah satu rukun ini, Al-Fatihah yang merupakan salah satu daripada rukun sholat, apabila rusak bacaan Al-Fatihah kita, maka akan rusak pula sholat yang kita lakukan. Nah, di sini kita harus ketahui bahwasannya apa saja yang menjadi syarat ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Saya membuka dalam salah satu kitab Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau menyusun kitab ini yang dinamakan dengan kitab ini Safinatun Najah, yang mana arti dari para kitab Safinatun Najah adalah perahu keselamatan. Ibadah kita agar menjadi ibadah yang menjadikan keselamatan,
Salat agar menjadi salat yang menjadikan keselamatan, segala bentuk amaliyah ibadah agar menjadi keselamatan, safinatun najah yang berkaitan dengan peribadahan, maka yang harus kita gali adalah ilmu dalam peribadahan. Salah satunya kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani yang dinamakan dengan Safinatun Najah, perahu keselamatan, agar senantiasa kita selamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat ibadah yang kita lakukan. Maka ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan ilmunya. Salat merupakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat kita harus sesuai dengan ilmunya. Nah, salah satu ilmu yang harus kita gali adalah ilmu fikih. Al-Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya syurutul Fatihati asyaratu. Syarat daripada membaca surah Al-Fatihah ada 10. Ada 10 syarat membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama dikatakan bahwasanya salah satu syarat daripada membaca surah Al-Fatihah at-tartibu. Yang pertama adalah tartib. Tertib, menyusun. Jadi membaca surah Al-Fatihah wajib menyusun, wajib tertib. Bilangan dari 1 sampai 10 ya harus tersusun dari hitungan 1 sampai 10. Jangan dicek celok, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Menyusun sampai waladhdallin. Gak sah hukumnya, tidak sah dibenarkan menurut syariat ilmu fikih apabila membaca surah Al-Fatihah dicek celok. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak sah hukumnya apabila membaca Al-Quran surah Al-Fatihah di dalam sholat apabila dibacakan surah Al-Fatihahnya dicek celok seperti itu. Pernah dengar enggak, Bu? Ada bacaan seperti itu? Nyepir aku teringat. Selama kita dari kecil sampai dewasa, sampai tua seperti ini, belum pernah, Bu, mendengar membaca surah Al-Fatihah yang bacaan surah Al-Fatihahnya dicek seperti itu, enggak ada, Bu. Adapun kalau misalkan ada bacaan yang seperti itu, maka tidak dibenarkan, maka tidak sah apabila hukum orang yang melaksanakan sholat dan membaca surah Al-Fatihah dengan tidak tertib, dengan tidak menyusun. Maka syarat satu yang menjadikan syarat ketika kita membaca surah Al-Fatihah adalah at-tartibu, yaitu tertib, menyusun dari bilangan 1 sampai terakhir. Dari mulai bismillah sampai waladhdallin, maka harus tersusun. Yang kedua dikatakan oleh Imam Nawawi di sini, dikatakan bahwasanya syarat daripada membaca surah Al-Fatihah adalah al-muwalatu, terus menerus. Jadi ketika membaca Al-Quran, salah satu daripada surah Al-Fatihah ketika sholat harus muwalat, terus menerus membacanya. Jangan ada jeda. Contoh gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladhdallin, terus tersusun. Langsung terus menerus membaca surah daripada ayat ke ayat terus menerus. Jangan ada jeda sama sekali. Adapun mau memakai jeda, jangan sampai menggunakan jeda yang terlalu lama. Entah itu membaca surah Al-Fatihahnya karena lupa ataupun disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Saja ngamplang ngalamun heula. Karena pernah banyak kejadian, Pak.
Dulu pernah dikatakan oleh guru saya pribadi, di Bandung ada salah satu ulama qura yang mana beliau diharamkan untuk menjadi imam. Beliau diharamkan menjadi imam, Bu. Karena saking indahnya suara beliau, saking merdunya suara beliau, orang-orang yang menjadi makmum ketika beliau menjadi imam semuanya langsung, Bu, kalau misalkan bahasa kita maka bumbu lengan. Langsung tidak ingat apa-apa karena saking merdunya. Ada di Bandung salah satu ulama qura. Sampai saat ini tidak ada salah satu orang pun yang tahu di mana makamnya. Guru saya mengatakan seperti ini. Beliau diharamkan menjadi imam ketika sholat. Karena ketika beliau tengah melantunkan bacaan surah Al-Fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Karena saking enaknya beliau membacakan surah Al-Fatihah ketika menjadi imam, semua makmum sampai tidak ingat apa-apa. Lupa akan bacaannya masing-masing. Lupa akan gerakan sholatnya masing-masing. Maka beliau diharamkan menjadi imam. Nah, di sini ketika kita yang menjadi syarat membaca surah Al-Fatihah adalah mualat, terus menerus, jangan ada jeda. Adapun kalau misalkan kita mau memakai jeda dari ayat ke ayat selanjutnya dengan jeda yang sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jangan sampai ada jeda yang terlalu lama. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga dikatakan daripada syarat daripada membaca surah Al-Fatihah wa mura'atu hurufiha, menjaga daripada huruf-huruf Al-Fatihah. Hamzah dibaca hamzah, ain dibaca ain, sin dibaca sin, shin dibaca shin, kha dibaca ka, qa dibaca qa. Jangan sampai tertukar antara a sama hamzah, hamzah sama ain. A'udzu billah, a'udzu billah, a'udzu billahi minasy. Kalimat syaitan itu sya-nya sya besar atau kecil? Besar. Jangan sampai kalau misalkan membaca a'udzu billahi minas syaitonir rajim, eta meni centil. Jangan sampai kecentilan lidah. Nah, kalimat a'udzu billahi minasy syaitonir rajim adalah sya-nya sya besar. Dalam kalimat asy-syaiton sya-nya sya besar. Asy-syaitonir rajim. Nah, jangan sampai minas syaitonir rajim. Sin beda makna. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Ar-Rahman Ar-Rahim terdapat huruf H. Jangan sampai beda antara H kecil dengan H besar. Bisa ada yang membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa ada. Karena beda makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan alamin. Beda makna. Maliki yaumiddin. Ada yang salah gak, Bu? Maliki yaumiddin. Ada yang salah gak? Ka yang harusnya dibaca ka tapi terdengar seperti kha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setiap huruf daripada huruf-huruf yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah semuanya harus benar. Dari mulai sifatul huruf sampai makharijul hurufnya harus benar. Panjang pendeknya harus benar. Nah,
Penggalian tentang menjaga daripada huruf-huruf Al-Quran. Bukan hanya daripada surah Al-Fatihah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka setiap daripada Al-Quran yang kita baca, huruf-hurufnya harus terdengar jelas. Panjang pendeknya harus sesuai dengan ilmu tajwid. Dari mulai sifat sampai makharijul hurufnya. Nah, ini perlu pengkajian yang lebih dalam. Tidak cukup dikaji dalam kajian seperti ini, tidak cukup. Harus ada kajian khusus yang berkenaan dengan Al-Quran, ilmu tajwid. Nah, ini sekilas Pak, sekilas. Karena kebanyakan ketika kita sholat, apalagi dijadikan sebagai imam, awas jangan sampai bacaan daripada surah Al-Fatihah yang menjadi rukun di dalam sholat rusak. Nah, itu salah satunya. Wa mura'atu hurufiha. Yang keempat dikatakan lagi daripada syarat membaca surah Al-Fatihah adalah wa mura'atu tasydidatiha, menjaga daripada setiap tasydid yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ibu ada yang pernah menghitung tasydid yang ada di dalam Fatihah? Ada berapa, Bu? Dari mulai bismillah sampai waladhdallin ada berapa, Pak? Tasydid yang terdapat di dalam Fatihah. Ada 14. Ada 14 tasydid yang terdapat di surah Al-Fatihah yang harus kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada berapa, Pak? 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2 tambah 2, 5. Ar-Rahmanir-Rahim. 7. Maliki yaumiddin. 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tambah 2 berapa, Bu? 10. Ihdinas siratal mustaqim. Tambah 1, 11. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 pas 14. Nah, semuanya harus kita jaga tasydid per tasydidnya dari dalam surah Al-Fatihah yang 14. Jangan sampai ada yang keliru daripada ketika kita membaca surah huruf yang terdapat tasydidnya. Bisa ada yang bacaan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kalau keadaan bacaan seperti itu maka rusak. Ini dilihat dari kacamata ilmu fiqh, ilmu tajwid. Bahkan secara ilmu fikih pun rusak. Dikatakan tidak sah apabila bacaan Fatihahnya rusak. Khususnya membaca surah Al-Fatihah ketika sholat. Nah, makanya harus kita gali lagi Bu ilmunya. Harus kita gali lagi, belajar ilmu tajwidnya, belajar ilmu peribadahannya. Nah itu Bu, wa mura'atu tasydidatiha, menjaga daripada setiap tasydid yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Yang selanjutnya yang kelima dikatakan lagi wa alla yaskuta saktatan tawilatan. Jangan sampai kita berhenti saktatan tawilatan, dengan berhenti yang terlalu lama. Yang seperti tadi dikatakan, bacaan Al-Fatihah harus mualat, terus menerus dari satu sampai terakhir. Jangan sampai ada jeda yang terlalu lama. Dikatakan wa alla yaskuta saktatan tawilatan. Jangan sampai berhenti dengan berhenti yang terlalu lama. Entah itu melamun yang tadi dikatakan, entah itu melamun atau lain sebagainya, disengaja ataupun tidak disengaja, jangan sampai berhenti dengan jeda yang terlalu lama. Lanjut Bu, wala qasiratan yuqsadu biha qat'ul qiraah.
Dan apabila kita kalau misalkan tadi berhenti dengan jeda terlalu lama, tidak boleh. Kalau misalkan berhenti dengan jeda yang sedikit, tapi ada maksud yuksidu biha qat'ul qiraah, maka itu pun disalahkan. Ketika berhenti dengan ada tujuan, dengan ada maksud memutuskan daripada bacaan surah Fatihah, maka itu pun disalahkan. Misalkan ibu berhenti, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segitu baca deh. Dengan ada maksud tujuan di dalam hati, memutuskan daripada bacaan surah Fatihah. Nah, ini berhubungan dengan niat. Kalau misalkan ketika membaca surah Al-Fatihah berhenti di dalam salah satu ayat surah Al-Fatihah dengan ada tujuan qat'ul qiraah, memutuskan bacaan surah Fatihah, maka itu disalahkan. Lanjut Bu. Yang ke-6 dikatakan lagi, wa qira'atu kullu ayatiha wa minhal basmalah. Yang ke-6 dikatakan bahwasanya daripada syarat membaca surah Al-Fatihah, wa qira'atu kullu ayatiha, membaca semua ayat-ayat Al-Fatihah, wa minha, dan salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah adalah al-basmalah, bismillah. Bismillah merupakan salah satu yang ayat dimasukkan ayat Al-Fatihah. Maka dihitung dari bismillah sampai waladhdallin, bismillah dihitung satu ayat. Salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Nah itu. Jadi membaca semua ayat Al-Fatihah, ya kan? Kita juga gak pernah dengar Bu. Kalau misalkan ada imam baca surah Al-Fatihah sapotong. Tapi ada pernah kejadian seperti itu. Entah mungkin imamnya karena ya tidak khusyuk, mungkin dia ngelamun sampai lupa kelewat salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Nah ini kalau misalkan kejadian seperti itu, ya harus dibatalkan. Karena lupa. Karena apa? Rukun. Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Rusak bacaan Fatihahnya, maka rusak sholatnya. Lanjut Pak, dikatakan lagi oleh para ulama bahwasanya ketika membaca Al-Quran, syarat daripada membaca surah Al-Fatihah ini adalah wa'adamul lahni, meninggalkan ketika kita mengucapkan setiap huruf per hurufnya, jangan sampai ada kalimat yang keluar daripada kedua bibir kita cacadelan. Ya kalau misalkan lidahnya cadel beneran, kalau misalkan cadel beneran enggak apa-apa Pak. Bawaan dari lahir mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa adamul lahni. Yang mana daripada kesalahan daripada kalimat yang tidak jelas ketika mengucapkan huruf daripada surah Al-Fatihah ini, al-mukhilli bil makna, yang akan merubah daripada makna surah Al-Fatihah. Bindeng misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abi saya meraktekan lagi. Nah, jadi wa'adamulah ini jangan sampai ada kalimat huruf yang kita ucapkan cacadelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awas jangan centil Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ale eta meniraos rajim. Salah enggak? Ya salah. Huruf jim beda makhrajnya, beda tempat keluarnya.
Kalau misalkan ada udara yang keluar ketika mengucapkan huruf jim, maka itu disebutnya bukan huruf jim tapi zai. Za, keluar udara. Tapi ketika kalimat ta'awudz jangan sampai ada keluar udara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jangan sampai ada pengucapan huruf yang tidak jelas. Kalaupun misalkan ada orang yang seperti demikian, ya tidak disalahkan kalau misalkan pembawaan daripada tabiatnya seperti itu, tidak disalahkan. Yang misalkan orang yang misalkan lidahnya pendek mengucapkan huruf ro tidak jelas jadi lo. Ya kalau misalkan dipaksakan kan nggak bisa. Tapi di sini dikatakan orang yang jelas ketika berbicara, orang yang mampu ketika berbicara, sempurna daripada lisannya, tapi mengeluarkan daripada setiap huruf-huruf ketika ia membaca Al-Quran, khususnya ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, maka jangan sampai ada huruf-huruf yang keluar yang tidak jelas. An'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim. Kau berubah jadi ka. Nah, jadi setiap huruf per hurufnya harus jelas. Jangan sampai ada keliru dalam mengucapkan huruf-huruf tersebut. Nah, ini perlu penggalian yang lebih jauh lagi. Nah, itu salah satunya. Yang selanjutnya dikatakan lagi wa antakuna halatal qiyam. Yang kedelapan, bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran khususnya dalam surah Al-Fatihah adalah harus ketika berdiri ketika kita melakukan sholat fardu. Nah iya, apabila kita mampu ketika melaksanakan sholat, maka mampunya kita harus dengan berdiri. Nah ini ke-8 Pak. Nah, tidak kalah pentingnya lagi yang selanjutnya dikatakan wa ayyasma'a nafsahul qiraah. Yang selanjutnya adalah yang ke-9, dikatakan lagi bahwa syarat daripada surah Al-Fatihah ketika kita membaca surah Al-Fatihah wa ayyasma'a nafsahul qiraah, memberikan mendengar siapa yang benar, nafsahu dirinya dan orang yang mendengarnya. Jadi orang yang membaca surah Al-Fatihah harus mendengar antara yang menjadi makmum ataupun ia yang menjadi imam. Jadi gini Bu, ketika membaca surah Al-Fatihah ketika sholat harus terdengar oleh telinga masing-masing. Kalau misalkan Bapak menjadi imam, maaf, suara yang kita lontarkan khususnya di sholat jahar harus terdengar oleh makmum. Dari mulai takbiratul ihram sampai membaca surah Al-Fatihah maka harus diperdengarkan kepada makmum. Wa ayyasma'a nafsahul qiraah. Nah, jadi imam ketika imam menjadi imam sholat maka harus mengeraskan suaranya. Gak bisa kayak gini. Pernah Bu kejadian kayak gitu. Orang sholat takbiratul ihram gak ada suara. Allah bar jolkana bar. Padahal gak seperti itu Bu. Allahu Akbar. Nah, pembahasan daripada kalimat takbiratul ihram sama ada syaratnya Pak. Syarat mengangkat kedua tangan yaitu takbiratul ihram sama ada syaratnya. Wa ayyasma'al qiraah tetap sama. Harus diperdengarkan dari mulai takbiratul ihram sampai ketika kita membaca surah Al-Fatihah harus terdengar apabila kita menjadi imam. Bapak menjadi imam harus terdengar oleh makmum. Adapun ketika sholat sendiri maka tetap wajib diperdengarkan. Wajib itu tidak wajib syar'i tapi sunnah. Harus diperdengarkan oleh diri sendiri, terdengar oleh sendiri Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Nah itu misalkan di sholat syir, zuhur, asar kan tidak ada suaranya. Meskipun tidak ada suaranya, sunnah diam ketika sholat syir, zuhur dan asar, maka tetap harus diperdengarkan, harus diterdengar oleh diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak cukup cuma menyembuk. Enggak cukup cuma menyem. Pernah kejadian seperti itu, Bu. Saya lihat saudara, Bu. Saya baru usia SMP lah kalau nggak salah. Saya lihat sholat kayak gini. Sholat, Bu. Diam begini. Maklum anak masih kecil, ya dilihatin sholat kayak gitu. Dilihatin. Pas beres sholat saya tanya, teh ari teteh naha sholat teh kitu jempewe sholat. Ada teteh mah sholat naon ge dina hate. Pernah kejadian seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa sholat cukup dengan hati. Tidak seperti itu. Kacamata ilmu fikih, kacamata ilmu Al-Quran, maka wajib terdengar. Jelas setiap huruf yang kita baca harus terdengar jelas. Kalau misalkan jadi imam harus terdengar oleh makmum. Kalaupun kita sholat sendiri harus terdengar oleh diri sendiri. Jangan sekedar cuma menyem, apalagi sampai-sampai sholat di dalam hati. Ada ilmu khusus, jangan sampai kita menyalahkan. Ada gak sholat di dalam hati? Ada. Kalau misalkan orang tidak bisa melaksanakan sholat karena sakit parah, tidak bisa melakukan apapun, badannya terkujur kaku, tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri. Tangannya pun kaku, tidak bisa gerak. Misalkan matanya pun tidak bisa mengedip, molotot. Ada yang mengatakan bahwasanya boleh di sholat di dalam hati, dibayangkan setiap gerakan sholat. Ketika takbiratul ihram ia bayangkan, ketika ia ruku ia bayangkan ruku dalam hati. Nah itu perlu kajian khusus. Nah itu yang ke-9, Bu. Jadi wa ayasma'a nafsahul qiraah, wajib memperdengarkan bahwasanya suara ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Imam wajib memperdengarkan kepada makmum, apabila sholat sendiri wajib terdengar oleh diri sendiri, oleh telinga sendiri. Nah, Bu, yang ke-9. Yang terakhir dikatakan lagi daripada syarat membaca surah Al-Fatihah, wa alla yukhallilaha dzikrun ajnabiyun. Jangan sampai ada sela-sela ketika kita membaca surah Al-Fatihah, zikrun ajnabiyun, zikir yang lain. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Astagfirullahaladzim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanallah, Ar-Rahmanirrahim, Allahu Akbar. Gak boleh. Entah tujuannya apapun, tidak boleh. Khususnya di dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, terus sampai akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya jangan seperti tadi. Jangan ada zikir di sela-sela ayat Al-Fatihah. Ya misalkan kita mendengar suara imam, mungkin misalkan imamnya enak sampai kita menangis, astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, ingat dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai dikatakan oleh kedua lisan, tidak boleh. Adapun zikir yang boleh kita lakukan, jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun hati kita harus zikir. Bukan kalimat zikir yang dilontarkan oleh kedua lisan. Boleh zikir, tapi di dalam hati. Misalkan memasukkan kalimat Allah, Allah, Allah. Boleh di dalam hati. Yang tidak boleh itu zikir di dalam sholat, khususnya zikir di dalam ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Wa alla yukhallilaha dzikrun ajnabiyun. Ada sela-sela zikir yang lain ketika kita membaca surah
Al-Fatihah. Segitu cukup bisa dipahami, Bu. Jadi ada 10 syarat membaca surah Al-Fatihah. Nah itu, Bu, yang harus kita jaga. Sholat peribadahan yang sehari-hari kita lakukan harus sesuai dengan ilmunya. Sholat harus sesuai dengan ilmunya. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmunya. Maka jangan sampai kita bosan untuk terus menggali ilmu. Jangan pernah bosan untuk terus belajar. Jangan pernah malu kita bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Jangan pernah malu, jangan gengsi, jangan terhalang oleh ego. Kalau misalkan kita tidak bisa, ya bertanya. Kalau misalkan kita tidak paham, ya bertanya, minta penjelasan yang lebih detail. Ya gitu. Nah, adapun pelajaran yang harus kita gali, salah satunya ilmu tajwid, ilmu Al-Quran. Hukum belajar ilmu tajwid fardu kifayah, wajib kepada semua orang belajar ilmu tajwid. Namun apabila ada salah satu orang yang mengerjakan belajar ataupun paham ilmu tajwid, maka gugur orang-orang yang tidak belajar. Semua orang yang berada di komplek di sini, Bu, misalkan yang berada di komplek ini semuanya berdosa. Kalau misalkan tidak ada satupun orang yang belajar ilmu tajwid, tidak ada satupun orang yang paham tentang ilmu Al-Quran, dosa semua orang yang berada di lingkungan ini. Tapi kalau misalkan ada salah satu orang yang belajar, ada salah satu orang yang paham tentang ilmu Al-Quran, maka gugur dosa dan kewajibannya. Makanya syukuran, Bu, ayah Ustaz teh. Makanya syukuran ada yang ngajarin ngaji teh. Jangan jadikan diri kita buta akan Al-Quran. Jangan jadikan anak kita buta tentang baca Al-Quran. Nah itu ya, Bu. Nah, jadi belajar ilmu tajwid itu wajib hukumnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian yang disampaikan pada kesempatan subuh kali ini yang berkaitan dengan kesalahan ketika kita membaca Al-Quran, salah satunya surah Al-Fatihah ketika sholat, mudah-mudahan bisa menjadikan bahan acuan untuk kita semua, motivasi untuk kita semua untuk senantiasa terus menerus mencari ilmu untuk menyempurnakan semua amalia ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan siap. Ya, Bu, mungkin Bapak dari Ibu dan kepada Bapak sekalian ada hal-hal yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan pembahasan materi. Enggak, silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Terkait dengan bacaan Al-Fatihah dalam sholat, tadi sudah beberapa dijelaskan. Mungkin salah satunya ada keterangan bahwa ketika ada berbeda dengan membaca surat biasa, tapi ketika membaca Al-Fatihah itu ketika ada salah satu ayat yang keliru, itu tidak boleh dilanjutkan dan bahkan harus mengulang dari awal. Itu saja. Apakah itu seperti itu keterangannya atau tidak? Terima kasih. Nah ya betul Pak, kalau misalkan ada kekeliruan dalam ketika kita membaca surah Al-Fatihah, khususnya ketika di dalam sholat, kalau misalkan harus diulang dari awal, yang memang harus diulangi. Memang dari awal pun memang sudah harus benar, memang harus benar. Adapun kalau misalkan ada yang keliru, nah di sini kan kalau misalkan kelewat satu ayat, otomatis kan surah Al-Fatihah kita rusak. Kalau misalkan ketika kita ingat seketika kesalahan yang kita lakukan ketika membaca surah Al-Fatihah, ya kita wajib mengulangi. Nah, kalau misalkan kita menjadi makmum nih,
Ada syarat menjadi makmum, Pak. Jangan sembarang kita menjadi makmum. Misalkan gini, Pak. Bapak Ibu sekalian menjadi makmum ke salah satu orang yang menjadi imam sholat. Sholat imam tersebut salah ketika membaca surah Fatihah misalkan. Ada salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah yang kelewat. Kalau misalkan kita tahu bahwasanya bacaan imam tersebut salah, maka gugur kita menjadi makmum. Batal kita menjadi makmum. Cara di dalam ketika kita mengetahui batalnya seorang imam, nah di situ kita kalau misalkan kita paham akan batalnya seorang imam, maka batal ketika ia menjadi makmumnya, batal berjamaahnya. Kalau misalkan kita tahu, ya langsung bukan mundur. Sholat tetap berjamaah, tapi kita niat mufarroqah. Niat mufarroqah itu niat pisah dari imam. Kalau misalkan kita tahu kesalahan daripada imam, misalkan imam ada yang membaca surah Al-Fatihah kayak gini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Misalkan kita paham bahwa imam membaca surah Al-Fatihah hanya rusak, salah. Nah, maka kalau misalkan kita ragu menjadi makmum terhadap imam yang berada di depan, ya kita niat mufarroqah, niat berpisah. Kita tetap sholat berjamaah, tapi tidak dikatakan sholat berjamaah karena kita niat mufarroqah. Setiap gerakan kita ikut sama seperti imam, tapi niat di dalam hati kita niat mufarroqah, pisah dari imam. Nah itu Pak. Ada syarat-syarat khusus ketika kita menjadi makmum. Nah, itu mungkin Pak sedikit daripada jawaban. Ini permasalahan yang memang sangat penting yang memang harus diketahui oleh kita. Nah, ketika saya pernah mengalami juga menjadi makmum yang menurut hemat saya, penilaian saya, imam itu memang ada bacaan Fatihah yang pasif, yang rusak. Maka saya juga dengan sendirinya munfarid yang mufarroqah keluar dari berjamaah, tetapi tetap dalam gerakan mengikuti Imam. gitu ya. Nah, yang menjadi masalah kita ketika melihat yang salah itu kan kalau membiarkan kita dosa gitu ya. Jadi setelah sholat harus kita ingatkan imamnya. Nah, masalahnya itu kan imam tanggung jawabnya kan menanggung makmum ya, dalam artian dia bertanggung jawab terhadap makmum. Nah, bagaimana dengan makmum yang lain? Makmum tersebut tidak tahu kesalahan imam itu, apakah yang dosanya imam atau makmumnya bawa dosa. Nah ini masih berkaitan dengan kesalahan daripada imam. Imam itu seorang supir, ya kan Bu ya? Imam itu seorang supir. Selamat dan celakanya seseorang yang dibawa tergantung supir. Kalau misalkan supirnya ugal-ugalan, ya paling kecil 3 brus. Kalau misalkan imam nalu lompatan, ya paling kecil pisoledat. Banyak kejadian seperti itu. Kalau misalkan kita mendengar daripada bacaan imam rusak, kalau misalkan dibenarkan ketika di dalam sholat itu tidak bisa. Kalau misalkan diingatkan di luar sholat boleh. Nah, bagaimana keadaan daripada sholatnya imam dan makmum ketika imam rusak? Pernah Bu kejadian seperti ini? Saya ada salah satu kiai sepuh di daerah Cililin. Beliau mengatakan seperti ini, penting-pentingnya berjamaah. Wajib imam kalau misalkan membaca Fatihah memang harus benar. Kalau misalkan imam pun tidak benar,
Misalkan imam pun tidak benar, apabila di semua jamaah yang ikut berjamaah ketika sholat ada salah satu orang yang fasih membaca Al-Qur'annya, maka berjamaahnya itu diterima, berada dalam kesempurnaan. Nah, itu pentingnya berjamaah, Pak. Tidak hanya diwajibkan kepada salah satu orang. Makanya membaca Al-Quran itu, membaca Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid wajib hukumnya. Maka dihukumi fardu ain, wajib kepada seluruh orang, semua orang membaca Al-Quran fardu ain wajib. Nah, adapun rusak dan tidaknya berjamaah sholatnya seseorang yang ketika berjamaah, apabila sholat daripada imam itu rusak, salah satu rusak ketika membaca surah Al-Fatihah, ya terus ikuti. Jangan sampai karena ego kita mundur karena mendengar kesalahan daripada imam. Jangan sampai, harus ada sikap bijaksana. Yang mana sikap bijaksana ini? Banyak para ulama yang mengatakan sempurna daripada berjamaah kita, meskipun ada yang rusak daripada salah satu orang yang rusak ketika sholatnya, khususnya membaca surah Al-Fatihah, bisa sempurna apabila salah satu daripada jamaah tersebut ada orang yang sempurna. Misalkan gini, Pak, ini saya mendapat jawaban daripada guru saya pribadi. Misalkan Bapak di belakang menjadi makmum, Bapak fasih membaca Al-Quran. Misalkan di imam ada seseorang yang menjadi imam, tapi ya dikatakanlah kurang fasih, ada kesalahan-kesalahan. Nah, karena keutamaan daripada berjamaah sholat, kita yang tidak sempurna ketika membaca Al-Quran, misalkan ada yang tidak sempurna membaca Al-Quran, akan terbawa sempurna karena keutamaan berjamaah oleh orang. Misalkan ada salah satu orang yang sempurna fasih di dalam melakukan bacaan surah Al-Fatihah. Saya ngobrol lagi sama guru yang berada di salah satu pesantren Al-Quran, khusus Al-Quran yang berada di Jalengka Al-Quran. Beliau ngobrolnya kayak gini, Pak. Duh dak, teh berjamaah, tapi teh ngupingkeun bacaan imam teh. Ya kalau misalkan dibilang jelek mah jelek, tapi beliau ikut berjamaah. Mah henteu ngiring kana bacaan eta. Mudah-mudahan sampurna ku keutamaan berjamaah. Nah, itu daripada keutamaan berjamaah, pentingnya berjamaah tuh, Bu. Kalau misalkan kita tidak sempurna ketika membaca, bisa sempurna karena keutamaan berjamaah. Nah, itu. Jadi, itu mungkin jawaban yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau misalkan dosa dan tidak dosanya, tetap imam dosa. Ya tetap imam dosa. Kalau misalkan salah, ya tetap harus diingatkan. Ya harus tetap diingatkan. Iya. Kembali kepada kriteria imam. Jadi memilih imam itu jangan sembarang. Di dalam kan ada kajian khusus, Bu. Jadi jangan sembarang imam. Menyuruh imam sholat itu ya selamat dan tidaknya ya tergantung imam. Maka syarat menjadi imam itu, Bu, syarat pertama adalah yang fasih baca Al-Qur'annya. Yang fasih membaca Al-Qur'annya. Yang kedua, paham ilmu agamanya, khususnya ilmu peribadahan, ilmu fikihnya bagus. Yang ketiga, orang tua.
Tapi kalau misalkan ada orang tua tapi tidak benar di bacaan Al-Qur'annya, jangan dijadikan. Karena tua tidak menjadi syarat wajib. Pernah kejadian kayak gini, Pak, di salah satu tempat, tidak, meskipun ada anak muda yang pasti membaca Al-Qur'annya, tapi ada orang tua dapahnya gini, Pak. Tajna ada dia mah ada kudu ku kolot aya cenah. Salaki kana aya kolot ulah jadi ulah aya imam. Berarti pemahaman ini yang harus kita gali lagi. Tidak cukup hanya tua saja. Tidak cukup hanya tua yang harus menjadi syarat imam. Tua ya berilmu, ya fasih membaca Al-Quran, itu boleh. Banyak tuh syarat-syarat menjadi imam. Ada yang harus ahsan, lebih baik rupanya, ganteng juga bu diukur. Anu bapet mah jadi imam, tidak bisa jadi imam. Kalau misalkan Bapak tidak percaya, bisa dilihat dari kitab Kifah Sittina Mas'alah. Ada syarat seperti itu. Karena saking apik-apiknya menjadi imam. Ahsan di sini bukan hanya ketampanan, bukan. Yang paling bagus pakaiannya, bersih, suci. Ya misalkan kalau misalkan kita jadi imam, pakai kaos oblong, ditulis sanana, gerak tobat, kan otomatis satu makmum oke jadi maca. Makruh yang pakai baju seperti itu, makruh juga orang yang melihat baju seperti itu. Maka awas Pak, ahsan, salah satu daripada kita sholat itu harus ahsan, lebih baik daripada segala bentuk anggota badan kita, baik itu pakaiannya, bacaannya, rupanya. Yaitu rupa tidak menjadi syarat wajib, tidak. Nah itu Bu. Nah kalau ada juga syarat menjadi imam, yaitu ahli wilayah. Kalau misalkan masih ada ustadz sesepuh di tempat itu, yaitu beliau yang dijadikan. Kalau misalkan kita datang menjadi tamu karena kita merasa paling fasih membaca Al-Quran, paling berilmu, ada ahli wilayah, tidak boleh kita mendahului beliau. Misalkan, mangga. Kan suka ada kejadian seperti itu. Nah, jadi banyak syarat-syarat khusus menjadi imam, fasih membaca Al-Quran, paling berilmu, dilihat dari tua ya harus tua. Kalau misalkan tua tidak benar, ya yang muda dijadikan. Menikah dan tidak menikah jangan dijadikan permasalahan. Jangan dijadikan permasalahan. Sudah menikah kalau misalkan tidak benar, pernah kejadian kan di luar sana ada anak kecil yang menjadi imam. Dilihat bukan dari kecil, bukan daripada segi itunya, tapi bacaannya, hafalannya banyak, bacaannya fasih. Nah, jadi kita semakin tua semakin harus berilmu. Nah itu Pak. Mungkin bisa dipahami. Nah, jadi banyak lagi hal-hal yang harus kita gali berkenaan dengan peribadahan yang kita lakukan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahannya. Kesalahan tentu ada daripada diri saya pribadi, benarnya hanya daripada milik ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenapa? Ya. Maaf, saya lupa. Mumpung majelis ini merupakan majelis mulia, majelis ijabah doa, saatul ijabah. Saya minta doanya terkhusus untuk Bapak DKM yang insya Allah pada hari esok akan melaksanakan perjalanan, melaksanakan umroh. Mudah-mudahan perjalanannya ada dalam kelancaran, ibadahnya diberkahkan oleh Allah, ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dengan para jamaahnya benar-benar diberikan kesehatan, sehat lahiriah, sehat batiniah, dijaga segala bentuk amaliyah ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahi wa nasi ajma'in, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari'i fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ya Allah bi hurmatil majlis ighfir lana dhunubana waghfir 'anna qurbatana wa hassil maqasidana khususan maqasida. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Bismillah hasbi Allah tawakkalna 'ala Allah. I'tasamna billah wa fawadna amrina ila Allah. I'tasamna billah wa fawadna amrina ila Allah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna min qaumil mufsidin wal hasidin wal zalimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana khususan ila babarika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Dr. Jamaluddin yang telah menyampaikan ilmunya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya secara pribadi mohon izin dan mohon pamit kepada para jamaah akan jadi insya Allah memang setiap kajian tidak monolog Bu ya. Jadi setiap pekan 15 menit ada tanya jawab supaya bisa komunikasi kita apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kadang-kadang kita bengong gitu Bu ya. Jadi setiap penyampaian materi kemudian kita simak, kemudian kita respon gitu ya, ada apa yang disampaikan tersebut. Insyaallah mudah-mudahan kita terus menambah ilmu kita untuk fadilah agar ibadah kita juga bermakna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya mohon izin dan mohon maaf kepada para jamaah khususnya pengurus DKM, juga para jamaah masjid yang biasa melaksanakan sholat berjamaah. Insyaallah saya mungkin qadarullah dan insyaallah ya mudah-mudahan tidak ada perubahan, tidak bisa melaksanakan ikut berjamaah kurang lebih 10 hari ya, akan diamanahi oleh Allah, diamanahi oleh jamaah untuk sama-sama melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah, melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan ibadah umroh memang tidak diukur dengan kekayaan, tidak ukur dengan jabatan, tidak diukur dengan keadaan ekonomi. Dan Allah sendiri sudah memanggil di dalam Al-Quran. Jadi kita harus dipanggil. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Bapak Ibu, cinta dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh, cinta tidak? Ya, berminat. Ya, jadi kita sudah dipanggil oleh Allah. Jadi semua manusia sudah Allah panggil. Ya, apa yang belum Allah mampukan. Jadi ya Allah memampukan orang banyak yang melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, bukan orang yang memiliki harta gitu ya. Nah, tetapi
Allah mampukan ya orang-orang yang terpanggil. Dipanggilnya sudah, tapi ada yang dimampukan, ada yang belum, ada yang tidak sama sekali. Oleh karena itu juga mudah-mudahan kita semua Allah mampukan apapun caranya, siapapun yang membayarnya gitu ya. Kita ya minimal pernah gitu ya sekali apa kita menghadap ke kiblat, mana sih kiblat? Oh sekarang mah zaman modern bisa dilihat di video apa dan sebagainya. Tapi kan itu ya hanya visualnya saja, tidak melihat aslinya. Jadi kita harus melihat yang sesungguhnya. Sholat, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 ya, 100.000 dibanding dengan sholat di luar Masjidil Haram, di Masjid Kasiti. Dalam hadis barang siapa yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, pahalanya seperti sholat 1000 kali lipat. Barang siapa yang sholat di Masjid Kuba, pahalanya seperti pahala ibadah umroh gitu. Jadi banyak fadilah-fadilah, termasuk juga makom ijabah gitu ya. Karena di tempat tersebut ribuan malaikat mendoakan langsung dan turun dari langit gitu ya. Nah mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, luar biasa memang Indonesia itu sebagai negara terbanyak ya yang mengunjungi Ka'bah. Dalam situasi normal setiap hari orang yang berumroh dari Indonesia 20.000 jamaah setiap hari. Masya Allah ya. Nah, sementara yang makanya umroh itu memang menjadi alternatif ya, alternatif orang ketika melaksanakan ibadah haji susah dan menunggu lama ya. Hari kemarin hari Jumat saya mantau orang yang baru daftar di Kota Bandung yang daftar haji reguler Pak Beni 25 tahun sekarang Kota Bandung. Daftar hari ini, besok Senin 25 tahun baru bisa kepanggil dalam daftar antriannya, waiting list, daftar tunggu ya. Memang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, jadi setiap muslim dalam satu penduduk kabupaten kota yang diatur oleh Menteri Agama itu kuotanya 0,1% dari penduduk muslim gitu ya. Jadi dari 1000 muslim ya, jadi hanya satu orang. Kota Bandung penduduknya kan 2,5 juta, makanya kalau 0,1% ya 2000 jamaah gitu. Di situasi dan kondisi pandemi kemarin setelah 2 tahun berhenti hanya sepertiganya gitu ya. Belum lagi pembatasan usia dan lain sebagainya. Makanya orang kadang kalau dulu sebelum KTP mencari mana kuota-kuota yang kabupaten kota yang sedikit muslimnya dan peminatnya gitu ya. Ada yang paling terlama di Indonesia di Sulawesi, daftar tunggunya 40 tahun Bu ya. Jadi kalau minimal daftar haji itu usia 12 tahun Bu ya. Jadi makanya untuk yang haji reguler ya dianjurkan gitu, bukan untuk usia-usia tua gitu ya. Anak SD daftarkan nunggu 25 tahun, bayangkan 12 dengan 25 itu ya 37 tahun. Jadi usia 12 tahun, dia usia 37 tahun baru bisa untuk Kota Bandung. Kalau di Sulawesi 40 tahun ya daftar tunggunya, saking banyaknya peminat yang daftar haji. Nah sehingga alternatif itu ya, alternatifnya apa? Yang kedua, karena haji reguler daftar tunggunya lama, ada opsi yang kedua ya yang disebut dengan haji plus gitu ya. Haji plus juga memang beda biayanya ya, kurang lebih sekitar 180 jutaan.
200 jutaan. Daftar tunggunya 6 tahun sampai 7 tahun Kota Bandung. Jadi kalau sekarang daftar haji yang kuotanya haji plus gitu ya, jadi nunggunya 6 sampai 7 tahun. Nah, ada ya, dolarnya $12.000. Ada juga haji tanpa kuota ya, yang disebut dengan haji puroda. Haji puroda itu $25.000, sekitar 380 juta, hampir 400 juta. Ya, daftar tunggunya 2 tahun. 1 tahun, tahun kedua baru berangkat. Nah, orang-orang tertentu mungkin bisa saja dia sanggup dan mampu membayar. Tetapi ketika Allah belum memanggil, tidak sedikit Bu, orang siap bayar haji puroda 400 juta. Ya, semuanya siap, tapi belum tentu Allah akan memberangkatkan. Ada saja halangannya. Gitu ya. Makanya oleh karena itu yang mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Baitullah. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya atas nama pribadi yang pertama mohon doa dari para jamaah, mudah-mudahan yang pertama saya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, bisa melaksanakan ibadah dengan para jamaah dengan sempurna, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan dan menunaikannya. Yang paling terakhir saya mohon maaf ya kepada para jamaah, khususnya orang-orang yang sering saya komunikasi langsung, ada persoalan-persoalan pribadi, hukum, hak adami ya, apa saja mungkin bukan mungkin lagi, tapi memang saya mengakui dan merasakan banyak dosa-dosa ya dari ucapan lisan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua memaafkannya. Bagaimana Bu? Badeng hapunten? Badeng hapunten mah? Insyaallah. Juga yang lain saya ada rizki yang saya makan, yang saya minum ya, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa meridhokan dan mengikhlaskannya. Badai ngaridokeun sareng ngaikhlaskeun. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan saya sendiri mohon maaf apabila ada kata perbuatan, mohon dimaafkan, diridhokan dan diikhlaskan. Insyaallah mudah-mudahan saya bisa kembali ke sini ke Buana Cilastra dengan jamaah dengan selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila dunia nasrul ijabah. Al-Fatihah. Akhirul kalam ila bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu untuk sarapannya. Sarapan pagi, menu pagi ini berbeda dengan menu-menu sebelumnya. Ada makanan khas Pak Budi, nasi kebuli ya, nasi kebuli khas Timur Tengah, khas Timur Tengah, walaupun tidak sesempurna makanan kalau Timur Tengah kan kambing ya, kambing atau sapi, ini pakai telur. Silakan Bapak Ibu semua. Amin. Nah, untuk para pengurus kedepannya, kadang-kadang kita kan kalau rapat DKM suka waktunya kadang-kadang yang satu bisa, yang lain tidak bisa. Nah, insya Allah jadi ada persoalan-persoalan rapat ke DKM-an dilakukan pada selesai kajian. Ya, jadi kalau hari Ahad kan terutama yang tidak ada kepentingan keluarga bisa dibicarakan, dikomunikasikan. Rapat-rapat ke DKM-an bisa dilaksanakan setelah selesai
kajian gitu ya. Jadi para jamaah juga bisa mengikutinya bagaimana perkembangan yang perlu dirapatkan, dimusyawarahkan menyangkut perihal kedekademan. Sekarang sedang menggarap wakaf pengadaan AC. Nah ini bendahara sama Om Duki mungkin bisa diupdate ya, nanti bisa diupdate. Mudah-mudahan segera terbayarkan, segera terlunasi, karena secara hakikiahnya kita sedang berhutang kepada Allah, Bu. Ya, mudah-mudahan segera terselesaikan.